guys, gimana kabar kalian semuanya? Ketemu lagi di channel aku. Untuk kali ini aku mau bahas seputar kehamilan untuk kalian ibu-ibu cantik yang sekarang sedang hamil agar tetap sehat semuanya. Nah, pada video kali ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih kebutuhan ibu hamil yang harus terpenuhi selama kehamilan supaya ibu-ibu hamil dan janinnya tetap selalu sehat. Aku berharap itu semua ya guys, supaya kalian semua tetap sehat. Semoga info yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ibu-ibu Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang apa aja itu kebutuhan ibu hamil, aku mau ingetin kalian semua untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notification supaya kalian tidak ketinggalan video dari aku dan info-info menarik lainnya. Oke? Langsung aja kita bahas. Ke kebutuhan yang pertama, yaitu oksigen. Oksigen merupakan kebutuhan utama bagi manusia, terutama untuk ibu hamil. Nah, berbagai gangguan mungkin terjadi, gangguan pernapasan mungkin terjadi. Mungkin kamu akan mengalami kekurangan oksigen yang berdampak pada janin atau bayi yang dikandungnya. Dan untuk mencegah kekurangan oksigen pada ibunya, yang harus dilakukan adalah ibunya harus melakukan latihan pernapasan seperti misalnya melakukan senyum hamil yang mungkin bisa dilakukan di kelas ini, dan juga bisa tidur dengan posisi bantal yang lebih tinggi. Ketiga, tidak makan terlalu banyak. Yang keempat, kurangi atau tidak makan. Dan kelima, pergi ke dokter jika dirasa ada gangguan pernapasan, misalnya asma. Tips untuk mencegah kekurangan oksigen. Kebutuhan ibu hamil yang kedua adalah nutrisi. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi bermutu tinggi, dan itu tidak harus mahal. Nah, ibu hamil itu juga harus meningkatkan kalorinya sebanyak 300 kalori per hari. Konsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, mineral, dan cukup air. Nah, itu adalah kebutuhan ibu hamil yang kedua. Masih banyak lagi pembahasan di bagian nutrisi. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, aku akan membuat video tentang pembahasan nutrisi dari ibu hamil trimester 1 sampai trimester 3. Ibu hamil yang ketiga adalah personal hygiene. Apa itu personal hygiene? Personal hygiene adalah menjaga kebersihan diri. Jadi, ibu hamil juga harus menjaga kebersihan dirinya. Apalagi ibu hamil itu lebih sering berkeringat karena tubuhnya yang membesar. Jadi, diusahakan untuk mandi sehari 2 kali. Dan kebersihan mulut juga harus diperhatikan, terutama pada gigi, karena ibu hamil sering mengalami kekurangan kalsium karena pembentukan pada janinnya. Nah, itu akan menyebabkan ibu
mudah berlubang. Juga karena efek dari mual dan muntah juga sering terjadi karies pada gigi. Jadi berfokus untuk selalu menggosok gigi supaya tidak ada gigi yang berlubang. Dan untuk kebersihan semua kabinet untuk selalu membersihkan setelah kecil dari belakang, dari depan ke belakang, dan agar tidak lembab dikeringkan dengan menggunakan tisu atau handuk khusus untuk mencegah terjadinya infeksi pada ibu hamil. Nah, kebutuhan ibu hamil yang juga harus perlu diperhatikan yaitu soal menggunakan pakaian. Jadi sebenarnya apa saja boleh dipakai, tapi sebaiknya ibu hamil memakai baju yang tidak ketat, longgar, dan mudah menyerap keringat. Ada dua hal yang harus dihindari dalam berpakaian. Yang pertama, hindari sabuk dan stocking yang terlalu ketat karena akan mengganggu aliran balik. Dan yang kedua, hindari juga sepatu dengan hak tinggi karena akan menambah lordosis sehingga akan bertambah menimbulkan sakit pinggang. Ibu hamil yang selanjutnya yang gak kalah penting adalah eliminasi. Kenapa guys? Karena kebanyakan ibu hamil sering mengeluh terlalu sering ke BAK. Dikarenakan di awal kehamilan trimester 1 ada pembesaran uterus yang menekan kandung ini sehingga ibu sering BAK. Dan pada trimester 1 BAB masih normal dengan konsistensi rendah. Pada trimester 2 keadaan BAK ibu kembali lagi normal karena uterus sudah keluar dari rongga panggul. Di trimester 3 ibu kembali lagi mengeluh sering BAK karena kepala bayi sudah masuk PAP atau pintu atas panggul sehingga ibu sering berkemih. Di trimester 3 mengalami sembelit dikarenakan peningkatan hormon estrogen. Ibu sering mengalami konstipasi dan sembelit di trimester 3 atau di akhir kehamilan. Ini apa sih yang mempengaruhi defekasi ibu hamil itu tidak teratur? Yang pertama adalah pengaruh tekanan otot polos oleh estrogen. Yang kedua adalah tekanan uterus yang membesar. Yang ketiga adalah pada kehamilan lanjut kepala sudah masuk rongga panggul. Nah, itu yang menyebabkan ibu hamil sering mengalami defekasi. Dan kenapa ibu hamil sering mengalami konstipasi? Karena peningkatan hormon estrogen juga. Nah, cara mencegahnya itu dengan cara minum cukup air, olahraga, dan memenuhi asupan seperti ringan seperti jus buah-buahan. Nah, kebutuhan ibu hamil selanjutnya yang gak kalah penting adalah seksual. Ibu hamil juga sebenarnya boleh melakukan hubungan seksual asal dia tidak menderita suatu penyakit seperti misalnya dia sering abortus saat setiap dia hamil mengalami keguguran atau pernah melahirkan secara prematur. Terus yang kedua, sering mengalami pendarahan pervaginam, pendarahan lemah saat mengandung. Terus koitus itu dapat dilakukan tapi dengan cara hati-hati terutama saat di minggu terakhir kehamilan. Terus saat ketuban sudah pecah, jangan melakukan koitus.
karena dapat mengakibatkan infeksi intrauteri pada janin. Nah, jadi sebenarnya seksual itu boleh dilakukan pada ibu hamil selagi dia normal, tidak ada masalah dalam kandungannya. Seksual itu penting apalagi di akhir kehamilan untuk mempercepat kelahiran, untuk mematangkan sel telur sehingga cepat untuk meluruh, sehingga cepat mengalami kontraksi, sehingga cepat melahirkan. Tetapi jika di kehamilan muda sebaiknya jangan dilakukan karena bisa mengalami pendarahan. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang kebutuhan ibu hamil yang harus dipenuhi dan apa saja sih yang harus dihindari juga. Nah, untuk mereview, jadi apa saja sih kebutuhan ibu hamil itu? Yang pertama, oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, dan seksual. Jadi ada 6 ya guys yang perlu diingat. Oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, dan seksual. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat. Semoga infonya dapat membantu kalian semua ya, para ibu-ibu cantik, bumil-bumil cantik, ibu-ibu muda. Oke, see you, bye-bye.